Selamat pagi semuanya. Salam sehat dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Saya menyapa teman-teman semua. Saya terapi pasien stroke ya. Di sini, nah ini kakinya begini teman-teman keadaannya. Ini agak susah jalan. Ini terapi ketiga ya. Jadi ini saya akan memberikan tips bagaimana teknik terapi mandiri untuk stroke, karena biar bagaimanapun juga kalau sekarang kita di Indonesia ini teman-teman, di seluruh tempat, hampir di seluruh tempat itu orang kena stroke. Oh, Bapak orang Sunda? Itu orang Bali, Jawa, Cilacap. Oh, dari Cilacap, iya. Nah, dari Bandung. Ini saya dapat oleh-oleh dari Bandung. Terima kasih banyak Pak ya. Nah, ini dikasih saya nih. Gagah tuh, tambah ganteng lagi. Salam sehat semuanya teman-teman. Jadi langsung saya pakai. Nah, jadi salam sehat semuanya teman-teman. Wilujeng Sumping. Cie, kita bahasa Sunda toh. Wilujeng Sumping, Wilujeng Tepang Deui, sareng abdi nuti Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Nah, jadi kalau untuk orang stroke teman-teman, ini terlalu banyak pikiran ibu tadinya ya, sampai kena stroke. Nah, jadi jangan terlalu keras-keras kalau mikir teman-teman toh. Jadi ini topi ngetren ini, tuh. Ini saya punya. Jadi saya ada beberapa koleksi topi. Jadi teman-teman, saya berusaha untuk menyatukan bahwa kita semua ini satu Indonesia toh. Nah, sekarang saya lihat di media sosial itu orang mau ribut-ribut. Sedih saya lihat negara kita begini nih, ya. Jangan ribut-ribut. Ada saya lihat teriak-teriak, cari ini, cari itu, cari ini, cari itu. Jangan yang begitu-begitu toh. Buktinya saya saja pakai topi Bali, ada topi Sunda, ada topi Papua, ada topi Bugis, ada Kalimantan. Semua. Kita semua kita orang bersaudara kalau kata orang Manado. Torang bersaudara. Salam sehat semuanya teman-teman. Dari kota mana saja yang menonton, saling menyapa boleh. Ini agak sakit ibu ya. Tapi kaku. Ototnya kaku tuh. Nah. Sakit sekali. Perih. Salam sehat semuanya dari kota mana saja yang menonton. Nah, ini disimpan nih. Pakai boleh. Sambil duduk di belakang sini tuh. Neneng kelihatan seperti galau. Menghayal neneng teman-teman. Tidak makan kapurung. Oh, gara-gara tidak makan kapurung. Sudah mungkin 3 hari tidak makan kapurung. Jadi kalau orang Palopo itu 3 hari tidak makan kapurung, mukanya begini. Dari kota mana saja yang menonton? Minta nomor rekening. Iya, ada yang minta nomor rekening. Oh, sorry. Saya kira ada yang minta nomor rekening. Dari kota mana saja yang menonton? Coba dilipat kakinya yang satu, Ibu. Kakinya yang satu. Lipat.
Oh, masih ini. Masih kaku. Salam sehat semuanya teman-teman. Dari kota mana saja yang menonton? Di Cianjur, kumaha daramang sadayana. Nah, jadi kalau ada yang mau datang terapi kemudian mau bawa kasih hadiah topi-topi begini boleh teman-teman ya. Besok saya pakai topi Arab. Dari Arab juga saya beli itu. Yang gaya sultan itu. Kayak Raja Minyak. Halo Tina, cantik. Weh. Tina itu teman-teman, teman saya. Tuh. Teman saya di sini. Saling menyapa teman-teman dari kota mana saja yang menonton. Jadi ini pasien stroke ini, ya. Ini kakinya yang sebelah belum lancar dilipat. Agak sakit sedikit, Ibu. Alamatnya di Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia. Amin. Dari kota mana saja yang menonton? Kameranya agak geser sedikit ke sini. Ya, oke. Sudah. Salam sehat semuanya. Saling menyapa boleh teman-teman. Jadi saya berharap channel YouTube Pijat Indonesia ini, itu siapa pakai sepatu begitu? Oh, sepatunya Ibu. Dari kota mana saja yang menonton, saling menyapa. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Nah, kalau ini ada yang bilang saya tidak pantas pakai topi Siliwangi, pantas lah ya, dipantas-pantas wae. Komodei ayeuna pan Kang Dedi nu jadi gubernur tah nu seueur sorotan ayeuna mah, tapi abdi mah ngadukung wae atuh lah. Kumaha nu di Jawa Barat sadayana kumaha hawartosna? Hawartos itu neng apa? Salam sehat sadayana, mugia sing sararehat. Komodei ayeuna poe Rebo, dinten Rebo ayeuna. Hari apa sekarang neng? Hari Rabu. Enak jadi saya. Kadang-kadang orang itu teman-teman ya berpikir tentang kehidupan orang lain enak. Semua hidup itu enak kalau kita mau nikmati. Yang susah itu kalau sudah dapat ujian sakit, ya. Nah itu bapak di belakang itu, stroke itu, jalan pincang-pincang. Jadi teman-teman, apa namanya, kalau kita menderita sakit, saya melihat sudah penderitaan banyak orang,
Kadang-kadang ada orang mobilnya bagus, rumahnya bagus, istrinya cantik, banyak warna, tapi dapat ujian sakit. Nah, itulah hidup. Kadang-kadang kan kita ngelihat, oh enaknya hidupnya itu, enaknya hidupnya itu. Intinya syukuri apa yang ada sekarang sambil berusaha untuk mendapatkan impianmu. Begitu teman-teman. Saya dulu juga begitu. Pasien pergi cari dari rumah ke rumah di Palopo ini. Waktu belum seperti sekarang, sambil belajar. Nah itu. Jadi dari rumah ke rumah saya. Nah tapi kadang saya itu berpikir, saya paling suka ke rumah orang kalau jam-jam makan. Jam makan siang. Daripada beli di warung tuh. Jadi saya biasa suka, ada teman saya di Palopo itu. Jadi kalau sudah jam, saya perkirakan, oh sudah jam-jam makan malam di rumahnya ini, ya saya pergi nih. Itu karena keterbatasan. Kalau saya mau mengingat-ingat, tapi tidak untuk kembali ke masa lalu. Nah dulu waktu saya pertama memulai usaha terapi refleksi ini waktu masih merintis, kalau saya ke Palopo itu perjalanan Belopa Palopo itu 60 km lebih kurang. Ditempuh dalam waktu 1 jam. Jadi saya selalu mampir-mampir di jalan. Waktu itu saya sambil tadinya mau merintis juga untuk jualan minyak cengkeh. Karena saya jago juga bikin penyulingan minyak cengkeh. Nah saya keliling, saya tawarkan yang mau, siapa tahu capek-capek bapak mau pijit, saya tukang pijit ini. Nah, sambil menemui orang-orang yang sakit begitu. Kalau ngelihat enak seperti saya sekarang pijit orang, sekarang pegang-pegang orang, pegang-pegang janda tuh. Tapi teman-teman ya, nawaitu, niat. Ya, niat itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Niat yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Ya. Ketika saya pegang wanita seperti ini, maka yang ada di dalam pikiran saya adalah ingin membantu orang yang menderita sakit ini, stroke ini. Nah, tapi kalau pikiran saya negatif, yang saya bayangkan bukan itu. Nah, jadi teman-teman percaya, ketika saya pegang perempuan mau cantik, artis sinetron saja ku pegang. Ya. Gadis cantik banyak yang saya pegang. Ada yang pirang, ada juga yang tidak pirang. Istri orang juga banyak yang saya pegang. Tetapi lurus niat, maka alhamdulillah bisa sampai seperti hari ini. Begitu. Jadi kalau ada yang pikirannya negatif, beda dengan saya teman-teman ya. Jadi pikiran, siapa Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Begitu. Nah jadi sekarang yang sakit pun harus tetap semangat. Semangat Bu ya. Tuh, harus semangat. Bahkan suatu ketika ada orang stroke mengeluh. Ya. Sambil berbagi nih teman-teman. Ada orang stroke mengeluh kepada saya. Saya kok berat sekali ujiannya Pak Mumin. Saya bilang memang berat. Ini pelajaran mungkin. Dia bilang lebih baik mati saja saya. Saya bilang kalau belum waktunya. Jadi sekarang yang sakit nih, pesan saya kalau ada yang menonton, supaya semangat toh. Nah sekarang kan seseorang yang menderita penyakit itu kadang-kadang mengeluh, kadang-kadang lelah, kadang-kadang bosan.
Tetapi yakinlah teman-teman, jika Allah menghendaki memberikan sebuah berkah kesembuhan, itu tidak ada yang tidak mungkin. Kemarin ada bapak-bapak yang tangannya tidak bisa bergerak, alhamdulillah bisa langsung ke belakang terlipat begini, luar biasa. Ya. Nah, tetapi itu belum terlalu frontal ditanganinya. Begitu. Senang bapakku sudah diterapi tadi malam. Siapa ini? Dari kota mana saja yang menonton? Oh, Pak Yohanes Mombal. Oh iya, yang Pak Yohanes, ya siap. Nah. Salam sehat semuanya teman-teman. Dari kota mana saja menonton? Sakit ini. Saya kasih bergerak sedikit, Bu. Ya, siap. Mudah-mudahan bapaknya diberi berkah kesembuhan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Kita di sini hanya berusaha. Jadi teman-teman ya, nah ini perlakuan untuk orang stroke itu tidak boleh terlalu kasar. Nah, jadi di bagian otot paha ditarik begini pelan-pelan. Tidak boleh kasar ya. Kasih begini. Begini. Nah, kemudian ini dikasih posisi. Biasanya kalau orang stroke itu yang sudah kaku, apalagi yang sudah bertahun-tahun, ini kakinya kadang-kadang susah dilipat. Begini. Kaku sekali. Susah dilipat. Nah, caranya supaya dia bisa dilipat kasih begini. Cuman ibu ini memang kurang terlalu kuat untuk menahan rasa sakit sehingga saya harus mengimbanginya. Begitu teman-teman. Nih. Nah, ditarik dari atas ke bawah. Nih. Nah, ini boleh di rumah dikasih begini. Tuh. Nah, kebetulan ada susternya di sini, jadi ini teknik terapi mandiri untuk di rumah. Jadi otot betis ini tarik ke bawah begini. Tidak boleh ke atas. Nah, tarik begini ke bawah. Nah, kemudian latihan tiap harinya juga. Ini boleh. Gerakan di sini boleh. Kasih begini. Nah. Coba digerakkan Ibu, keluar ke dalam. Masuk lagi. Nah, itu. Dilatih begitu. Nah, sambil di bawah ini ditahan begini. Ya, dipegang baru Ibu sendiri yang gerakkan begini. Nah, coba. Ini kasih lurus. Ibu gerakkan. Terus usahakan untuk otot di bagian pahanya bergerak dengan betis, begitu. Jadi bukan digerak. Kalau digerakkan begini kan kita ini tidak ada tenaga, ibunya tidak terlatih ototnya. Nah, begitu. Nah, jadi itu. Karena kalau misalkan orang stroke itu biasanya langsung jatuh ke sini atau dia langsung jatuh lagi begini. Atau dia langsung jatuh lagi lurus begini, kalau tidak dibantu ditahan dulu. Begitu teman-teman ya. Nah, jadi saya sambil terapi pasien ini. Bukan sekedar ngonten ya, bukan sekedar seperti YouTuber. Kadang-kadang kan banyak YouTuber yang lain sekedar bikin konten, bikin video berharap supaya banyak penontonnya. Saya juga sama, tetapi ada perbedaannya, yaitu ingin memberikan sesuatu yang berbeda di YouTube. Bagikan dulu videonya teman-teman. Jadi ini bisa dipakai untuk membantu keluarga yang sakit di rumah ya. Keluarga yang stroke di rumah.
Nah itu biasanya kalau orang stroke, urat tendon di belakang ini agak susah untuk bergerak. Kaku semua. Nah, otot di belakang lutut ini kaku, tertekan. Nah, caranya ditarik begini dari atas ke bawah. Salam sehat semuanya teman-teman. Salam sehat semuanya, dari kota mana saja yang menonton? Kupang NTT hadir. NTT itu apa nih? Bergetar ibu ya. Biasa bergetar begini tuh. Sekali-sekali bergetar begini. Nah ini. Oke. Dari kota mana saja yang menonton? Kalau lutut nggak bisa ditekuk sama seperti ini. Jadi rata-rata lutut yang tidak bisa ditekuk itu otot di belakang ini kaku. Jadi caranya ambil begini, tarik ke bawah. Gerakannya ke bawah ya, tidak ke atas. Karena kalau ke atas makin parah itu. Nah, lutut itu. Diambil otot di belakang lutut, tarik ke bawah. Salam sehat semuanya teman-teman. Dari kota mana saja yang menonton? Saling menyapa boleh. Dari Kalimantan Selatan, salam sehat. Dari Nusa Tenggara Timur, dari Kepulauan Riau, Elvis, salam sehat. Dari Jawa Cilacap, salam sehat. Muhammad Ucin dari Lampung, salam sehat. Dari Malang, salam sehat. Kupang Nusa Tenggara Timur, salam sehat. Agak sakit sedikit ibu. Aduh, bukan sakit sedikit, sakit sekali. Hah? Bukan sakit sedikit, kasih lemas saja. Kasih lemas, supaya kakinya bisa lurus bu, supaya bisa bagus. Dalina dari Madura, salam sehat. Dari Kalimantan Selatan, salam sehat. Sus. Panggil susternya teman-teman. Salam sehat dari Pak siapa ini? Awas kamu. Pak, bisa gak dipijit telapak kaki? Bawaan dari lahir dan sarapan pertama. Apa bisa diobatin dengan cara pijit seperti ini? Kalau telapak kaki biasanya ada yang kayak jinjit begitu teman-teman ya. Banyak yang saya temui begitu. Yani dari Jawa Tengah, salam sehat. Nah ini boleh digerak-gerakkan di sini deh. Tuh kayak gini. Tuh. Sambil ini. Nah tadi sempat ada getaran. Jadi didorong begini nih. Nah dilatih. Ini sambil ditahan. Tidak boleh sambil meleset begini. Nah dorong begini. Nah ini boleh digerak-gerakkan di sini. Sakit sedikit ibu. Kalau kemarin-kemarin saya tidak terlalu berani ngegas. Tapi lumayan badan ibunya sudah berisi sedikit ini, kelihatan lebih segar. Ini sudah terapi ketiga teman-teman ya, stroke. Ini kalau kaki kemarin kan begini sekali ya. Tuh. Sekarang sudah mulai bisa menapak sedikit-sedikit ibu ya. Nah,
Ini kalau kakinya bergetar begini, ini kan bergetar. Nah, kalau bergetar begini dorong terus ke dalam sampai dia berhenti bergetar. Kalau sudah berhenti bergetar, tahan 2 atau 3 menit. Nah, ini teknik terapi mandiri untuk orang stroke, teman-teman ya. Jadi orang stroke ini tidak boleh kita paksa terlalu keras, apalagi menyentak, jangan. Kalau untuk orang stroke tidak boleh disentak-sentak badannya ya. Harus betul-betul dilatih secara mandiri tetapi tidak terlalu keras. Tidak menyentak-nyentak ya. Jadi kalau untuk lutut, untuk betis itu dari atas ke bawah ini nih. Begini. Di bagian otot betisnya. Nah, tidak boleh ke atas. Kalau di depannya justru dari bawah ke atas, di luar tulang kering. Nih, begini. Pak, tanya solusinya bagaimana setiap hari tuh kalau banyak badan sudah sakit terus. Iya nanti dibantu. Karena pengaruh dari bawah ini. Jadi kalau otot di sini bermasalah, di bawah ini bermasalah, secara otomatis itu naik ke pinggang. Ya, bagikan dulu videonya teman-teman. Apa aku sakit berjalan susah ditekuk, lutut diluruskan juga susah. Gimana ya Pak? Ini caranya begini nih. Dari kota mana saja yang menonton teman-teman? Pak Malik dari Madura, salam sehat. Cianjur hadir Pak, tolong di absen. Oke, Cianjur, kumaha daramang sarayana wargi-wargi nu di Cianjur. Mohon maaf teman-teman, saya betulkan kipas dulu sedikit. Aku kepanasan. Surabaya hadir Lukman Effendi. Akhir Mei kami ada jadwal Surabaya. Maaf Ibu ya. Esther di Bekasi Timur, HE, salam sehat. Salam sehat semuanya teman-teman. Dari kota mana saja yang menonton? Nah, ini kalau untuk tangan teman-teman, saya terapinya begini. Saya kasih lihat ya. Jadi untuk tangan ini tidak boleh terlalu frontal ya. Nah, ini waktu itu tangan ibu ini ke atas malah kaku sekali. Ini begini teman-teman. Bagikan videonya dulu. Jadi kalau untuk tangan ini kita tidak boleh kasar ya. Jangan kasar kalau untuk tangan. Nah, jadi pertama-tama penyelesaian untuk tangan orang stroke ini ditekan di otot dadanya begini. Nah, tekan-tekan begini. Tekan-tekan di otot dada begini. Sambil digerakkan begini. Nah, ini tangannya tidak bisa terbuka ya. Dulu begini sekali ya. Nah, sekarang alhamdulillah ini sudah mulai agak sedikit lemas ya. Nah, tapi kalau stroke adakah yang bisa langsung satu kali gus? Tidak bisa. Ini sudah berapa tahun stroke-nya? Sudah mau 4 tahun ya. Nah, ini baru 3 kali saya tangani teman-teman. Nah, ini jari-jarinya susah bergerak ini. Tuh. Salam sehat semuanya. Nah, ini waktu pertama ke sini begini. Kaku sekali. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai sedikit agak lemas ini. Nih, tangan sudah mulai terbuka. Waktu kemarin itu pertama ke sini begini sekali. Salam sehat. Dari kota mana saja yang menonton? Nah, jadi langkahnya ini hanya menekan-nekan di sini ya. Ini sambil teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya begini. Ya. Ada salah satu alasan. Pasti banyak yang bertanya, toh. Kenapa sih Pak Mumin sering live streaming?
Nah, ada banyak hal. Kenapa saya live streaming? Satu, ingin membasmi penipuan yang berkedok pengobatan. Satu. Terus yang kedua, saya ingin membagikan pengetahuan yang saya miliki. Terus yang ketiga, pada saat saya live streaming seperti ini, makanya kenapa banyak yang cantik-cantik yang saya live? Jawabannya adalah, pada saat saya live streaming, saya tidak mungkin akan melakukan hal-hal negatif kepada pasien karena banyak yang lihat. Sekarang yang lihat lebih dari 1.000 orang. Kadang-kadang sekali saya live itu bisa ditonton lebih dari ratusan ribu orang. Ya. Kadang-kadang ada yang sampai tembus jutaan penonton untuk video saya. Pada saat saya live streaming seperti ini, untuk menghindari hal-hal negatif, kalau saya live seperti ini, teman-teman ya, kalau saya live seperti ini kan pasti orang melihat semua. Kalau saya melakukan hal-hal negatif, pasti kan tidak mungkin, toh? Daripada oknum yang kadang-kadang diam-diam baik, tidak live, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain. Toh? Nah, begitu teman-teman. Jadi itu harus difahami semua. Kalau yang cantik-cantik saya videokan, nah, kalau saya videokan kan tidak mungkin saya mau ngapa-ngapain. Tapi kalau ketemu yang cantik, saya juga laki-laki normal. Toh? Saya juga laki-laki normal. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ya ku video. Supaya orang lihat saya toh. Terapi mandiri, kalau tangan selalu pegal. Begini, kalau tangan selalu pegal. Saya sering menyampaikan ini nih. Kasih jurus ketek. Tuh. Nah, tapi sudah mulai bagus ini. Kalau waktu pertama sakit sekali ini. Kalau tangan pegal. Ini bukan pegal lagi tangannya nih. Super pegal. Nah, ini boleh dikasih begini-begini kalau tangan nih. Tuh. Bisa dikasih begini-begini kalau tangan. Ini sambil saya jelaskan kepada suster teman-teman ya. Mau tanya, bisakah mengobati kaki mungkin mau kena stroke bila melangkah berat sekali melangkah, apa obatnya saya melangkah kaki tidak berat-berat? Nah, pelajari teknik terapi refleksi di channel YouTube Pijat Indonesia ini, subscribe kemudian klik video. Kayak disetrum rasanya, Pak. Iya betul. Terus kemarin ada juga yang tanya, Pak Mumin bisa mengobati jarak jauh tidak? Tidak bisa teman-teman, karena kalau mengobati jarak jauh HP-nya yang dipijat begini tuh. Pakai ilmu kanuragan. Lapis engkaka sapo. Engkaka si sapo. Sebuta panggil. Sapo, engkaka sapo, saya ada ini sepupu. Itu orang Bugis itu. Sakit tidak Ibu? Tidak. Tidak sakit. Di mana yang sakitnya? Di sini. Nah, ini Ibu tangan sampai bengkok begini ini karena pernah mendapatkan perlakuan yang keras sebelumnya. Ya, ini tidak boleh disentak-sentak. Tidak boleh diputar-putar kalau tangan orang stroke, ya. Gerakan tangan orang stroke yang benar itu hanya begini. Nah, angkat ke atas begini. Kalau diangkat ke atas begini tidak akan sakit sambil dipegang-pegang di sini. Tuh. Nih. Nah, tangannya Ibu ini sudah lentur. Waktu pertama ke sini kaku sekali. Betul Ibu ya? Nih. Dulu tangannya begini nih. Alhamdulillah sekarang sudah bisa turun.
Mudah-mudahan pulang dari sini sudah bisa ada tenaga kembali dan sudah mulai bisa dilatih. Karena ini sudah terbuka ini. Ya. Kemarin saya ada video begini tangannya. Jadi kalau misalkan terapi ke tempat orang, termasuk ke saya juga, saya selalu tanya pasien, ada perubahan tidak? Pak, ada perubahan apa tidak, Bu? Kalau dia bilang tidak ada perubahan, kusuruh pulang. Ada dulu yang saya tanya seperti itu. Tapi yang saya tanya lucu. Dia datang waktu pertama pakai tongkat. Setengah mati jalan, dibantu, dipegangi. Nah, 3 hari kemudian tiba-tiba dia datang. Sudah tidak pakai tongkat. Sudah jalan sendiri. Tapi begitu masuk ke tempat kami langsung duduk di bawah. Saya tanya, kenapa ibu? Dia bilang tambah sakit saya rasa Pak Mumin. Saya bilang kenapa bisa? Coba ibu jalan. Langsung dia jalan sendiri. Tidak pakai tongkat. Itu bisa jalan. Memang sudah bisa katanya jalan. Tapi saya mau lagi. Saya bilang bukan, tidak ada perubahan kalau mau lagi. Kalau ibu bilang tidak ada perubahan, pulang Maki. Saya suruh pulang. Karena dia bilang tidak ada perubahan. Tapi lucunya dia bilang tidak ada perubahan. Datang pertama kali pakai tongkat dan dipegangi sama orang. Datang kedua kalinya tanpa tongkat jalan sendiri. Dia bilang tidak ada perubahan, kan lucu. Ternyata dia mau lagi 2 kali. Saya bilang oh tidak bisa. Sama seperti ibu ini. Kalau misalkan sekarang saya gerakkan ototnya, besok mau datang lagi. Tidak saya layani karena otot itu butuh penyesuaian. Kalau saya mau cari uang cukup, kasih cukup 3 kali 1 hari. Salam sehat semuanya teman-teman. Oke, miring ke sebelah sana boleh ibu? Oke. Bisa ke sana lagi? Oke. Ya. Ini tangannya saya kasih begini tidak sakit. Sudah ibu jangan lihat. Daun tiro lako. Ini supaya tangan ibu bisa bergerak tuh. Nah, usaha ini teman-teman, kemana kamera? Mohon maaf teman-teman ya, kameranya tidak gercep. Belum, tidak ada rontok bulunya itu. Nah, oke, nyaman posisinya begini bu? Nyaman ya? Nah, ini boleh dikasih posisi nyaman seperti ini di rumah. Kalau untuk orang stroke, perhatikan posisi tangannya teman-teman. Dari sini boleh Neng, kameranya. Nih, jadi usahakan posisi orang stroke itu bisa dibuat seperti ini teman-teman ya. Ini untuk terapi mandiri di rumah. Tidak apa-apa kasih begini. Tapi ini jangan dipaksa. Sambil pelan-pelan dilatih tangan ke belakang begini. Nih. Sakit tidak ibu? Tidak. Nah, ini ibunya sendiri yang jawab tidak ya. Kemarin itu tangan ibu ini tidak bisa begini. Nah dia begini terus. Nah sekarang alhamdulillah sudah bisa terbuka. Saya sampaikan tutorial ini sambil terapi teman-teman ya. Ini orang sakit, ini orang stroke. Kalau untuk ringan-ringan boleh ya. 2-3 hari sekali teman-teman lakukan pada keluarga. Nah, begini. Nah, kemudian kalau untuk kaki teman-teman ya, kalau untuk kaki boleh diposisikan lurus begitu. Salam sehat semuanya. Jangan dibuka. Nah, untuk tangan usahakan posisi begini boleh.
Kemudian ini didorong dari arah bawah tulang belikat, dorong ke atas begini, mengikuti tulang belikatnya. Nah, ke atas begini. Karena tulang belikatnya kalau orang stroke itu lari ke depan begini, jadi kelihatan seolah-olah ini ada jarak terpisah antara tangan dengan tulang pundak. Tulang belikat juga. Nah, jadi posisikan begini. Tidak boleh kasar, tidak boleh diputar-putar. Begitu teman-teman ya. Nah, menggerak-gerakkan seperti ini boleh, tapi ringan. Nih. Ini untuk mereposisi otot teman-teman ya. Tapi tidak boleh kasar. Gerakannya begini saja ya. Tidak boleh kasar. Nah, begini. Nah, menggerakkan karena orang stroke itu tidak bisa bergerak begini. Makanya kalau orang stroke mau menggerakkan tangannya biasanya dia langsung seluruh badan. Supaya bisa bergerak kasih begini. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya, yang belum mengikuti kami silakan untuk subscribe. Nih. Begini. Nah, kemudian tapi harus ditanya ke orang yang stroke-nya. Sakit apa tidak? Kalau bilang kesakitan jangan dilanjutkan, cari posisi yang lain. Begitu. Jadi pada prinsipnya seperti misalkan teman-teman kita yang di rumah sakit nih, kalau mau fisioterapi orang stroke jangan diputar-putar. Kalau begini posisinya baru dipaksa diputar, diangkat ke atas, itu bisa rusak tangannya orang. Nah, yang betul begini. Ini. Diam saja Ibu. Ini kasih begini. Baru ini dikasih ke belakang begini. Ini bisa, ya. Sudah bisa. Sakit tidak Ibu? Sedikit. Bisa ditahan? Nih. Jadi pergerakan-pergerakannya itu sebetulnya gerakan-gerakan yang normal yang kita berikan kepada orang yang stroke-nya. Bukan gerakan yang tidak wajar. Begitu. Misalkan gerakan tangan cuma sebatas ini, jangan dilebihkan. Gerakan tangan sebatas ini, jangan ditarik lagi kencang, tidak boleh ya. Jangankan orang stroke, orang sehat saja kalau terlalu dipaksa itu ototnya bekerja di luar kemampuan, pasti bisa cedera otot. Nah, ini bisa digerakkan pelan-pelan begini. Nah, di rumah boleh dilatih ya, begini. Ini sambil ada yang merawatnya teman-teman ya. Bagikan videonya. Nah, teman-teman bisa lihat caranya ya. Jadi di sini saya sambil memberikan tutorial. Nah, ini. Nih. Jadi sambil dilatih begini di rumah ya. Nih. Tapi tidak boleh kasar. Ini ada bunyi-bunyi sedikit, pelan-pelan digerakkan begini sambil dikontrol di atas sini. Tidak boleh sampai kasar. Enak dikasih begini Bu ya? Iya. Iya. Nah, nih digerakkan begini. Nih. Nih. Nah, jadi begitu teman-teman. Biasanya kalau dulu, nah ini Ibu ini sudah bisa narik. Coba ditarik Ibu. Terus, jangan dengan badan. Nah, tahan dulu. Nah, itu tangan sudah mulai bisa sedikit ada terbuka teman-teman. Ini terapi ketiga ya. Ibu ini sudah hampir 4 tahun stroke-nya. Jadi saya membagikan ini bukan sekedar kepentingan untuk konten supaya ada video di YouTube, bukan teman-teman ya. Supaya banyak orang yang tahu bagaimana teknik terapi stroke. Oke, tahan dulu Ibu. Ke sana lagi sedikit. Miring lagi sedikit, oke. Tangan ke bawahin. Nah, jadi harus kasih lagi-lagi Bu, boleh miring lagi. Miring lagi, miring. Bagus. Oke, tahan dulu. Sudah. Oke, nah begini. Saya mau gerakkan di sini supaya Ibu tidak sakit pinggang ya. Tidak. Nah, ini kaki kalau bergetar begini di rumah boleh dilatih ke ringan-ringan ya.
Nanti bisa dibuka lagi di channel YouTube Pijat Indonesia. Lihat apa yang saya lakukan di dalam video ini. Nanti, siapa sih namanya? Siapa namanya? Yuli. Yulianti apa Yuliana? Yulianti. Anaknya kepala Lembang. Hah? Yulianti anaknya kepala Lembang. Yulianti anaknya kepala Lembang. Nah, anaknya Pak Kepala ini teman-teman. Tidak ada lagu kerajaannya. Oh, Yulianti anaknya Pak Lembang. Salam sehat. Dari kota mana saja yang menonton? Oke. Telentang Ibu. Balik badan. Iya, bagus. Oke. Nah, di rumah boleh dikasih begini. Coba lipat tangan ke kepala Ibu. Terus sakit tidak? Sakit tidak? Sakit apa tidak? Di sini. Cuman ketarik. Ya, ketarik. Ketarik tapi sakit tidak? Sakit sedikit. Sakit sedikit. Oke. Nah, di rumah boleh digerak-gerakkan begini. Sampai pada saatnya nanti Ibu coba agak ke atas, coba pegang kepala. Jangan diangkat kepalanya. Oke. Nah, alhamdulillah sudah mulai bisa ada gerakan-gerakan seperti ini. Tadinya saya tidak berani untuk memaksa, tidak berani untuk keras, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai bisa terasa gerakan-gerakannya lebih luas. Oke. Bagikan videonya, yang belum mengikuti kami silakan klik ikuti, klik subscribe. Oke, nah itu teman-teman ya. Jadi teknik terapi stroke bisa dipelajari, terapi secara mandiri di rumah. Mudah-mudahan video ini bisa membantu penderita stroke, membantu keluarga di rumah ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan mohon maaf teman-teman jika dalam live ini ada tingkah laku saya maupun kata-kata saya yang kurang Nah, gerakan orang stroke begini, tidak boleh kasar. Tidak boleh sampai ke atas itu. Tidak boleh berputar ini sampai jauh ke luar, tidak boleh. Ya. Diikuti saja dulu sambil menahan di bagian pundak ini. Oke, kasih lemas tangannya Ibu sekarang. Kasih lemas biar saya yang gerakkan. Oke. Coba lipat sedikit. Oke, tahan dulu. Nah, ini ototnya tidak terbentuk di sini nih. Makanya tidak ada tenaga, teman-teman. Pelajari teknik terapi mandiri di channel YouTube Pijat Indonesia. Mudah-mudahan video-video yang saya persembahkan buat penonton bisa bermanfaat untuk semua. Salam sehat teman-teman. Salam buat keluarga. Jika dalam live ini ada tingkah laku saya maupun kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Salam sehat, terima kasih. Salam buat semua, sehat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah subscribe diberi umur yang panjang, dimudahkan urusan rezekinya, dan sehat serta sukses selalu dalam segala urusan. Salam sehat, terima kasih. Salam buat keluarga, sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.